Shalom anak-anak SD Amal Kasih semua yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini hari pertama kita belajar di minggu ini. Semoga anak-anak semua masih dalam semangat yang baru, masih dengan sukacita yang baru. Ya, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, seperti biasa kita mau chapel dulu, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya? Yuk, sebelum kita mulai chapel, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan yang baik, dalam sukacita yang baru Tuhan di pagi hari ini. Dan di pagi ini kami anak-anak SD Amal Kasih beserta guru-guru akan chapel. Kami akan menaikkan pujian, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh tolong kami supaya dapat lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sekarang tiba waktunya kita untuk menaikkan puji-pujian. Meskipun Bu Vero nggak lihat kalian, ibu-ibu guru yang lain nggak lihat kalian, tapi Tuhan Yesus melihat. Yuk kita nyanyi dengan sungguh-sungguh dengan bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau olahraga bareng nih, kita mau menari, kita mau angkat satu pujian, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo kita nari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, terima kasih anak-anak sudah bernyanyi dengan semangat yang baru. Bu Vero percaya semuanya tadi sungguh-sungguh memuji Tuhannya. Yuk sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Bu Vero silahkan anak-anak semua untuk duduk kembali. Anak-anak boleh ambil sikap berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini itu akan memberkati kita semuanya. Untuk itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang maha baik, segala puji syukur dan hormat sungguh hanya bagi Engkau saja. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami memohon pimpinan dari Roh-Mu yang kudus, yang boleh menolong memberkati setiap kami, sehingga firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar, itu akan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Kau kehendaki. Mampukan ya Roh Kudus untuk kami boleh melakukannya juga dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ini kami, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, untuk firman Tuhan hari ini terambil dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17 dan Ester 5 ayat 1 sampai 8, Ester 8 ayat 10 sampai 11 ya. Mulai dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17 kita baca ya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya.
Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberikan perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Kan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang-orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalian engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Lanjut dengan pasal 5 ayat 1 sampai 8. Maka pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan
makan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Baru pasal 8 ayat 10 sampai 11 ya anak-anak, di situ dikatakan, maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Nah, anak-anak, itu firman Tuhan hari ini ya. Nah, sebagai temanya adalah membuat rencana. Temanya adalah membuat rencana. Nah, di ayat firman Tuhan yang barusan kita baca ya, di sana diceritakan ada seorang ratu, namanya adalah siapa tadi namanya? Namanya adalah Ratu Ester ya. Ia mempunyai seorang paman ya. Nama pamannya tadi adalah Mordekhai ya. Nah, suatu hari pamannya ini sedih sekali ya. Bagaimana orang kalau sedih? Pasti mukanya muram ya. Jadi kira-kira kenapa ya paman Ratu Ester ini sedih? Kemudian Ratu Ester pun bertanya kepada pamannya, "Paman, kenapa paman sedih?" Nah, anak-anak, pamannya menjawab bahwa bangsanya yaitu bangsa Yahudi disakiti oleh bangsa lain. Jadi ternyata nih ya, pamannya sedih karena ada orang yang ingin menyakiti bangsanya ya. Nah, kita yakin juga bahwa tidak ada orang yang suka disakiti ya. Semua orang pasti takut dan sedih kalau tahu ada orang yang mau menyakiti dirinya. Nah, Ratu Ester akhirnya bingung ya. Jika dia mau mengatakan kepada raja sesuatu hal seperti tadi bahwa bangsanya disakiti, maka harus izin dulu ya. Dia harus atas izin raja dulu. Kalau tidak, maka Ratu Ester bisa mendapat hukumannya, dan hukumannya itu bukan hukuman yang biasa saja ya. Bisa saja hukumannya adalah hukuman mati. Jadi Ratu Ester berpikir keras. Kemudian ia membuat rencana ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ratu Ester? Yaitu tadi membuat rencana. Apa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi atau bangsanya? Yaitu rencana menemui raja ya. Kemudian Ratu Esternya memberitahukan semua orang Yahudi ya, supaya mereka berpuasa 3 hari lamanya sebelum mereka menghadap raja. Nah, itu merupakan rencana yang dilakukan oleh Ratu Ester. Yang pertama itu adalah berencana untuk menemui raja. Kemudian rencana berikutnya adalah menyuruh bangsanya supaya berpuasa selama 3 hari. Nah, anak-anak, apa yang terjadi setelah berpuasa? Ratu Ester pergi menemui raja ya. Syukur ternyata rajanya berkenan ditemui ya. Dia tidak menolak Ratu Ester dan dia juga tidak menghukum Ratu Ester. Kemudian bangsa Yahudi pun akhirnya tidak jadi disakiti ya. Nah, dari bacaan firman Tuhan hari ini lagi, berapa hal yang kita pelajari, yaitu Ratu Ester membuat rencana seperti tadi ya, rencana-rencana yang dibuat oleh Ratu Ester sebelum menemui raja ya. Dia selalu berpikir apa yang akan dia lakukan ya, apa yang ia ingin lakukan di hadapan Tuhan untuk bisa menyelamatkan bangsanya sendiri ya. Ternyata Ratu Ester ini termasuk
seorang ratu yang sangat memuliakan Tuhan dengan waktunya yang ada. Nah, jadi anak-anak, ayo juga kita seperti Ratu Esther ya, punya semangat untuk berkarya. Itu yang Tuhan inginkan ya, lewat cerita firman Tuhan hari ini. Ayo kita punya semangat untuk berkarya. Ayo kita tidak mudah menyerah. Kemudian yang berikutnya adalah ayo melakukan segala sesuatu dengan terencana ya. Siap ya anak-anak ya. Nah, selain itu, ayo juga selalu bertindak hati-hati ya, dan merencanakan setiap tindakan kita juga dengan hati-hati ya. Tuhan pasti senang kalau kalian semua bisa membuat rencana harian atau mingguan. Apa selama seminggu ini rencana yang harus saya kerjakan, apa yang selama seminggu ini yang harus saya lakukan kegiatan saya ya. Dan di dalam setiap rencana kalian, di dalam setiap kegiatan kalian, Tuhan juga mau kalian jangan sampai lupa waktu berdoa kepada Tuhan ya. Sekali lagi, hari ini kita belajar dari Ratu Esther ya, yang selalu bertindak hati-hati, yang selalu melakukan segala sesuatunya dengan terencana sehingga semuanya bisa terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, itu saja firman Tuhan hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu serahkan kepada Bu Vero untuk menutup ibadah kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, amin untuk firman Tuhan di pagi ini. Dengan firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya menjadikan bekal untuk anak-anak sekalian semua untuk menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya dengan lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang lebih taat lagi. Yo, sebelum kita tutup chapel kita di pagi ini, kita mau akad satu pujian, Engkau Alasanku Hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup, Engkau alasan selama aku hidup, Engkau alasan selama aku hidup. Kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, kami anak-anak-Mu mau sama-sama percaya Bapa, bahwa kami tidak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu, bahwa kami tidak dapat hidup Tuhan tanpa Engkau. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Yesus Tuhan. Alasan kami dapat hidup hingga pada saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di pagi ini.
Dan di pagi ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, kami telah mengikuti chapel dengan baik Tuhan di pagi hari ini. Dan kami akan memulai setiap KBM Tuhan, kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini. Tuhan boleh tolong kami anak didikmu di rumah, supaya dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini dengan lebih baik lagi Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap guru kami Tuhan, yang akan menyampaikan pelajaran hari ini, kiranya dapat menyampaikan dengan lebih baik lagi, sehingga kami semua Tuhan dapat menghasilkan hal yang baik, dapat memahami materi hari ini dengan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan setiap anak didik kami, anak didikmu Tuhan, untuk setiap guru-guru kami Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan, mungkin yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh berikan kesehatan Tuhan. Tuhan boleh cukupkan kebutuhan setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami dapat lebih bersyukur lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin untuk setiap chapel pada pagi ini, untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan di pagi ini. Anak-anak telah mengikuti dengan baik. Dan selanjutnya silahkan belajar. Selamat belajar di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.